Hai hai hai, Kafka di sini. Oke guys, balik lagi di video kali ini aku bakalan mereview makanan makanan si produknya si Alfamart. Tadinya kan kemarin kita udah mereview yang si Indomaret, sekarang kita yang Alfamart. Kayaknya tuh makanannya tuh agak sama ya. Jadi kita jangan banding-banding, kan kita fokusnya mereview makanan yang dia keluarin. Seperti biasa pastinya yang ke makanan yang asin dulu, manisnya terakhir. Pertama selalu kacang koro. Mumpung lagi ada kacang koro, sama rasanya rasa alami, berarti dia ori ya jatuhnya, bukan yang ada rasa balado kayak yang kemarin tuh Indomaretnya, dia ori. Kita cobain, paling rasanya agak asin-asin gitu. Langsung aja kita buka. Kenapa ya packaging Alfamart tuh kayak niat, gak tahu ya, aku di Indomaret tuh ada atau enggak. Setahu aku sih pernah ada, cuman kayaknya udah enggak. Nah kalau Alfa tuh kalau ngeluarin produknya sendiri tuh seperti biasa nih, yang kayak gini kayak basreng atau makaroni kayaknya ada tuh. Pasti packagingnya si merah-merah ini. Langsung aja kita buka dulu. Isinya, baunya agak amis ya. Nggak tahu nih bau apa nih. Isinya segini banyaknya, masih oke lah kalau untuk jajanan Alfa, isinya banyak ya. Bentukan kacangnya nih, dia rasanya kayak nori deh guys. Semoga dia nggak keras ya, semoga aja. Langsung aja kita cobain nih satu. Enggak sih, kalau satu kan kurang berasa, langsung ambil 3. Kita cobain, makan yuk. Tuh kan, asin banget anjir. Rasanya asin guys. Agak asin, bukannya asin dong, tapi agak asin. Asin, melebihi asin gitu loh. Nyangkut coy. Ya mungkin karena karena dia nggak ada rasa yang kayak campuran pedes-pedesnya, jadi fokusnya di asin doang kayaknya. Tapi ini lumayan asin guys. Apa ada bumbu yang nggak merata? Tuh kan, kenapa ya di bagian kacang koro tuh ada bagian yang keras? Nah, itu biasanya tuh yang ujung-ujungnya gitu loh. Mana ya kalau dicari tuh agak sulit. Tapi emang gitu makanan kacang, ya udah kacang koro deh. Cuman lo di bumbu ini cuman beda-beda gitu. Biasanya pas awal emang asin, cuman kenapa nih pas akhir-akhir kok rasanya kayak ya udah aja, nggak ada asin-asinnya, malahan ada karena dia harus dikocok-kocok dulu biar dia menyebar si bumbu-bumbunya yang kurang rata. Itu sering kali tuh terjadi ya, kurang rata. Awalnya asin, kedua, ketiga, keempatnya enggak. Coba ya, kita coba lagi. Tuh, berarti emang harus diaduk dulu guys, biar bumbunya dia merata. Kalau kalian taruh di toples nih, aduk. Setiap mau makan diaduk-aduk biar dia bumbunya merata, nggak cuman di satu titik. Rasanya enak kalau misalnya kayak gini, asin, gurih, pas gigit juga nggak keras, tapi nggak lembut karena kan kacang koro ya, nggak keras aja. Bukan kacang koro yang keras. Kalau keras tuh sakit loh gigi loh. Sakit gigi, neleneh, ngunyahnya. Kita lihat dulu ya harganya. Kacang koro kupas harganya di 13.900. Dapatnya segini banyak, masih oke, masih murah buat cemilan di harga 13.900. Kalian kalau mau cobain, kalau kalian gak suka pedas nih, makannya cemilan ini. Cuman kalau gak lagi kalian, kalau nenek kakek sebenarnya harusnya bisa makan ya, karena dia nggak keras kok, masih oke kok digigitnya. Kalau rating dari aku karena yaudah aja di 8/10. Lanjut ya, kita ke makanan asin selanjutnya. Kita kayak bungkus sama dulu aja ya. Ada rasa basreng stick pedas. Nah ini maksud aku, tapi ini kelihatan loh dari luar aja tuh dia tuh kayak halus. Maksudnya gak ada tekstur-tekstur yang gimana ya, kalau bumbu basreng biasanya tuh kayak gak sehalus ini. Kalau itu kayak halus. Biasanya tuh ada tabur-taburan yang gak rata gitu sih. Tapi bagus dong kalau dia rata. Oh ini basreng stick pedas dengan daun jeruk, tapi kelihatannya nih daun jeruknya nggak kelihatan. Apa bumbunya dia emang diapain ya? Sampai bumbu itu sehalus itu. Oh ada nih daun jeruknya, tapi wangi nggak wangi daun jeruk. Ini ada potong-potongan daun jeruknya. Terus juga potongan basrengnya dia ada yang panjang, ada yang kecil. Emang basreng jarang nggak sih yang simetris? Apa ada ya? Cuman potongannya lumayan gede-gede sih. Kalau basreng kalau gede-gede kan
agak repot tuh makannya. Mending segini-segini, pinter. Bedanya cuma dipanjang sama pendek doang. Bumbunya sih gak berkeliaran ya bumbunya. Kalau misalnya yang biasa-biasa itu kayak masih ada bubuk-bubuk cabenya gitu dah. Kalau misalnya di luar-luar ada bubuk cabenya, terus daun jeruknya itu ketabur-tabur banget tuh. Nah kalau ini daun jeruknya udah nempel dia, udah nempel ada, cuman ya udah aja nih. Tuh, langsung aja kita cobain makan yuk. Enggak pedas tuh, bener ya guys? Enggak pedas. Si ikannya lumayan berasa, baunya pas di mulut berasa banget. Ikannya juga berasa. Cuman bumbunya tuh lebih ke manis, nggak pedes. Daun jeruknya kurang berasa. Kayaknya dia emang kurang banyak deh. Soalnya ada tuh yang jual kalau basreng pedes daun jeruk tuh dia berasa banget, lebih berasa, malah wangi daun jeruknya udah kecium. Nah ini enggak. Terus juga taburan-taburan bumbunya ya udah aja tuh. Pedesnya sih dibilang pedes, kalau pas di daerah ini agak kerasa nih, ada bubuk-bubuk cabenya, maksudnya rasa-rasa pedes sedikit di lidah. Cuman pas tadi awal-awal enggak, bukan pedes yang bener-bener pedes. Jadi kalau kalian nggak suka makan pedes nih bisa. Nggak tahu kenapa ada manis. Kalau untuk asin sama gurih ini udah pas. Yummy. Ini pedes balado deh guys. Kayaknya ya. Soalnya ada manis-manisnya. Terus asinnya juga udah pas tuh. Gurihnya udah pas. Garingnya juga udah pas. Kalau gitu nggak keras yang bikin mau coplot gigi. Enggak, enak. Bau ikannya, rasa ikannya, enak loh dia. Harga si basreng stick pedasnya itu di 14.900, anggaplah 15.000. Isinya lumayan banyak. Full sih jatuhnya, gak gede di bungkusnya. Jadi kalau kalian mau cobain boleh banget. Rating dari aku karena dia kurang pedas sama daun jeruknya gak berasa. Rating dari aku di 8/10. Oke lanjut ya, kita ke makanan selanjutnya. Di sini ada mushroom crispy, jamur crispy. Ini kayaknya baru ya guys. Gak tau kenapa ya. Aku tuh paling suka kalau misalnya packagingnya tuh yang kanan kirinya tuh dia udah ada buat potongannya gitu. Jadi nggak sulit. Langsung aja kita buka dulu. Oh agak sulit ya. Bentar ya. Oke guys, jadi udah kita buka untuk isiannya. Nih, segini. Dalamannya itu langsung ya kita, pucet dah. Kenapa sih nggak rasa pedes itu? Potongannya kecil-kecil ya. Kalau jamur kan emang abstrak kayak bentuknya. Kalau misalnya tepungin juga kayak ini, yaudah lu tepungin aja. Rasanya itu sebenarnya aku bawa pepper bumbu satu lada. Oh jadi dia jatuhnya kayak ori aja, rasanya nggak ada pedes, kayak nggak ada rasa misalnya jamur balado gitu, enggak. Langsung aja kita cobain dulu, makan yuk. Enak sih guys. Kalau dibilang crispy, ya crispy banget. Untuk ladanya berasa guys. Ini dia juga tertulis lada. Kok ada rasa-rasa kayak manis-manisnya ya. Asinnya juga enak, gurih, crispy, enak sih. Kayaknya ini baru deh. Kalau misalnya kalian mau cobain, coba dah. Aku rekomen sih. Dicampur-campur sama makanan apa nih dia enaknya. Kalau crispy-crispy gini ya udah makanan berkuah deh. Itu juga bumbunya lumayan banyak loh. Dia menempel gitu loh si di jamur-jamurnya itu. Enak sih. Oh baunya bau itu. Baunya emang lebih ke lada. Cuman ladanya nggak yang nyegrek banget, nggak. Masih aman kalau kalian mau makan. Harganya itu, mana itu? Jamur crispy di 16.200, masih termasuk murah ya, tapi kayaknya mendingan basreng deh guys. Kalau ini ya udah, kalau misalnya kalian buat ngemil-ngemil biasa sih ya udah sih, masih masuk sih. Coba ini hal-hal baru ya. Kalau bakal kalian penasaran sama jamur crispy di Alfamart tuh rasanya gimana sih? Dia lebih ke asin, ladanya berasa, tapi nggak yang nyegrek banget, crispy-nya juga dapet banget. Emang rada seret aja sih, kalau dimakan emang makanan kayak gini kan agak seret ya. Butuh minuman-minuman yang seger-seger juga ya, sambil nyemilnya, sambil ngapain ya, sambil nonton juga bisa. Atau dicampurin sama mie, atau yang berkuah-kuah lah, ini enak, bakso enak. Rasanya nggak mungkin ganggu sih, tapi dia masih ada rasa sedikit manis-manisnya. Asinnya udah pas, gurih banget, asli. Untuk dari aku itu ratingnya di
8/10 deh guys, soalnya masih penasaran sama yang lain. Soalnya ini kayak ya udah nggak spesial banget, cuman masih enak, crispy, rasanya tuh nggak bohong, nggak kayak tulisannya pedas tapi nggak pedas. Nah kalau ini kan emang dia lebih ke ori. Lanjut ya, kita ke makanan selanjutnya. Itu ada apa nih? Ada keripik aneka ubi, singkong sama talas. Oh berarti dia ada berbagai macam. Ada keripik ubi, keripik singkong sama keripik talas. Langsung kita cobain. Rasanya nggak ada rasa yang bilang kalau misalnya dia apa nih rasanya manis gitu. Jadi tergantung sama si rasa si salah satu satu persatunya lah. Kenapa sih kalau misalnya di Alfa atau Indomaret tuh Cici selalu digituin apa biar dia tegak ya? Pasti ada tuh alasannya. Kita buka dulu. Tuh kan bener, ih lucu banget. Variasi kalau misalkan bosen, kayaknya ini udah beli dah Ciki nih. Dalamnya tuh ada si singkong, keripik singkong kayak ya udah pada umumnya. Nah ini talas nih harusnya. Ini keripik talas sama keripik ubinya ubi ungu. Harusnya sih enak ya, langsung aja kita cobain si ubinya dulu. Makan yuk. Enak banget. Keripik ubi tuh enak-enak loh. Yang aku cobain tuh enak-enak. Ubinya ini berasa. Teksturnya juga enak banget. Bau si ubinya itu kerasa banget di dalam mulut. Crispy. Terus manis. Gak ada asinnya sih gak berasa ya. Gak terlalu berasa. Cuma lebih ke manis kayaknya. Ini kalau satu kayak gitu dia lebihnya ke manis ya kayaknya deh. Soalnya gak mungkin dong kalau beda rasa. Ada rasa misalnya ada yang dominan ke asin nih keripik singkong nggak mungkin. Pasti dirasain manis juga. Enak banget. Crispy banget ya. Lanjut ya, kita cobain yang si keripik singkongnya. Langsung kita makan yuk. Kan bener. Jadi di satu ini ketemu kesini tuh rasanya fokusnya di kemanisnya. Jadi gak ada rasa lo harus yang ini rasa asin, yang ini rasa manis, ini yang pedas tuh nggak bakal bisa. Dominannya ke manis. Untuk keripik singkongnya dia agak sulit deh. Gigitnya tuh agak keras. Tapi so far dia gede-gede ya tadi. Susah sebenarnya gigitnya agak keras. Lo kurang lembut dikit. Kalau si ubinya tuh tadi pas tuh teksturnya pas gigit kayak nggak bukan cuy ya, tapi lebih kayak masih bisa digigit dengan santai. Kalau ini dikunyahnya agak gitu. Nih kita langsung cobain yang ke si talasnya. Langsung kita makan yuk. Kan dalam satu ini bener rasa manis semua. Ini juga lumayan agak keras. Tapi apa? Lebih kerasan yang si singkongnya. Cuma emang rasanya tuh enak guys. Kenapa ya? Dia tuh kalau misalnya kayaknya kemarin tuh makan yang cuba dah. Kalau nggak salah yang serba. Aku nyobain yang cuba. Itu juga sama isinya tuh berbagai macam. Tapi dia kayaknya 2 doang deh. Kayaknya ya, seingat aku tuh 2. Ada yang warna ungu sama satu lagi tuh warna kayak biasa aja, warna coklat itu. Cuman emang isinya agak dikit ya. Bukan agak dikit sih, emang dikit. Yang paling aku suka itu yang ubi. Yang si ubi selalu enak. Basah banget ubinya, parah. Enak banget, wajib banget cobain. Ada nggak sih dia yang kayak ubi doang? Keripik aneka ubi. Coba keripik ubi doang. Kalau misalnya ada sih aku mau sih beli. Harganya itu di 10.700. Pantesan dia murah karena cuma 11 ribuan. Masih oke loh dia isi segini. Rasanya juga oh iya kan bener tuh tulisannya rasa original. Kalau kalian mau cobain boleh banget langsung aja beli. Kalau rating dari aku di 9/10. Lanjut ya. Kita ke makanan yang terakhir. Makanan terakhirnya itu ada popcorn lagi. Popcornnya itu rasanya karamel. Yummy, crunchy, delicious. Enjoy your crispy experience. Crispy tuh katanya. Nih guys, ini kayaknya mah pasti kalian udah pernah cobain ya. Ini kayaknya yang viral TikTok deh kayak popcorn Alfa enak apa popcorn Indomaret ya kayaknya Alfa sih. Ini udah agak kebuka ya guys, bukan dari kitanya tuh. Kayaknya emang sengaja deh. Ayo udahlah nggak apa-apa, orang belum kebuka banget. Paling kerobek dikit aja.
Nih dalamannya full tuh. Dalamannya juga full tuh kan. Kenapa sih kalau popcorn tuh ada beberapa bagian tuh yang gak kena bumbu loh, kayak beda banget. Nih ini yang ada bumbunya tuh, bumbu bata. Kalau situ kelihatan kan, kalau ini putih-putih. Apa dia ada campuran rasa? Mungkin kurang rata aja deh kayaknya. Langsung aja kita cobain nih yang ada banyak bumbunya. Makan yuk. Enak loh, karamelnya. Kalau dari baunya sih dicium nggak ada rasa nggak ada bau-bau karamel, kurang berasa. Cuman kalau dimakan rasa karamel oke banget. Kalau dia bilang crispy experience, ya crispy beneran lo crispy. Karamel parah enak banget ya. Bukan yang terlalu manis juga loh, enak banget. Tapi kalau popcorn itu gak ada yang gagal. Ada tuh popcorn yang 2000-an tuh. Yang kemasan itu ada warna coklat, kuning itu juga enak tuh. Termasuk yang enak. Kita cobain kali yang kata bumbunya kurang rata nih, yang kurang ada bumbunya. Langsung aja kita cobain, makan yuk. Jatuh. Tuh kan, kayak nggak ada rasanya loh. Tapi kalau di sini sih kelihatannya ya udah sih masih banyak yang kena bumbunya. Mungkin kalau kalian kayak enak nih makan yang karamel, ini mungkin campuran. Campuran bisa makan yang putihnya dulu nih yang nggak terlalu kena si karamelnya itu. Harga si popcorn karamelnya itu di 10.800, 11 ribuan lah. Ini masih enak banget. Isinya juga banyak. Jadi puas makannya kayak gini-gini, habisnya lama, nggak langsung sekali mencomot udah habis, nggak enak banget. Kalau misalnya kalian mau cobain, boleh banget. Kayaknya ini mah udah pasti banyak gak sih yang cobain ya. Udah pasti banyak yang tahu, udah lumayan lama juga kok keluarnya. Rating dari aku yang ini di 9/10. Oke, kalau menurut aku yang wajib banget kalian cobain tuh tadi tuh. Kalau popcorn udah pasti, sama si keripik umbinya. Wajib banget nih dicobain. Enak dari yang bagian umbinya tuh mantap. Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Kalau misalnya kalian mau aku cobain makanan-makanan yang lain, boleh banget di komen-komen aja. Atau kalian dari tadi tuh ya kalian tonton itu kalian lebih suka yang mana? Kalian tim makanan yang mana? Kalau kalian udah cobain boleh banget di komen-komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!